Nah, ini lampu milnya dia menyala. Sepertinya ada sesuatu. Oke, ini ada kulit beras. Ada kulit beras. Oke, selamat datang di episode kedua untuk restorasi CBR 1000 kena banjir. Nah, kali ini kita akan buka. Ternyata aman. Yeay. Saya cek, pastikan betul-betul, saya raba-raba apakah ada jejak-jejak air, dan ternyata memang tidak. Saya cek di bagian filter juga tidak ada jejak air, maka bisa dipastikan bahwa air tidak masuk ke dalam box filter. So, ini aman. Kita akan buka untuk filternya, memastikan ya. Oke, kita akan cek apakah ada jejak-jejak air dalamnya ya. Sepertinya tidak ada jejak air, tidak ada di dalam intake, tidak ada, hanya klep yang kotor. Ini kita akan bersihkan klepnya sekalian ya. Mungkin buat kalian yang belum pernah ngelepas throttle body CBR 1000, prosesnya memang sedikit lama dan memang agak sulit. Kenapa? Salah satu bagian yang paling saya benci dan banyak orang benci tentang Honda itu adalah pada throttle body ini dia menggunakan masing-masing klem. Jadi klem ini sendiri, klem ini sendiri, ini sendiri-sendiri. Nah, itu jadi nyopotnya sedikit susah. Nah, triknya adalah ketika kalian sudah mengendorkan yang bagian sini ya, ini kalian udah kendorkan, maka kalian hanya cukup menggeser. Contoh ini ya, ini headnya ada di sini ya. Oke, ini dia ada di sini. Nah, kita geser aja ke sana, menyamping. Oke, nah kalau udah, kalian bisa lakukan seperti ini untuk mengendorkan bagian yang sisi sini. Begitu juga yang sebaliknya, kalian kendorkan yang ini, kalian putar ke sana, kemudian kalian baru bisa mengendorkan yang ini. Dan fun fact lagi, cuman mau ganti busi, kalau Honda itu harus melepas ini semua. Berbeda dengan motor-motor lain yang dia dibuat lebih sederhana. CBR 600 itu paling tight, cuman mau ganti busi tight. Oke, ini udah kita lepas. Ini kondisi throttle bodinya ya. Ini bersih ya. Ini hitam-hitam, ini bukan kotor, tapi memang warnanya seperti ini. Dan ini yang akan kita bersihkan ya. Kalian lihat untuk klepnya dia ya cukup kotor. Nah, kita bersihkan ya. Ini kalian bisa gunakan trik ini, kabel dis, kemudian kita masukkan. Ini untuk membersihkan karbon-karbonnya. Sebelahnya satu-satu yang udah kita tutup, kemudian kita pindah ke nah, sama seperti yang biasa kita lakukan di bengkel ya. Karbonnya sudah terangkat, semoga terangkat. Nah, itu hasilnya ya, cukup bersih. Nah, bersih. Kalian bisa finishing menggunakan carbon cleaner. Kalian tinggal semprot-semprot aja pakai carbon cleaner. Ya, poinnya sama lah kayak servis di Jogja. Oke, kita udah selesai untuk pembersihan dari klepnya ya. Ini untuk kalian lihat. Ini untuk 1, untuk 2, untuk 3, untuk 4. Oke, kita pasang kembali throttle body. Pemasangan throttle bodinya pun sama tekniknya, yaitu ketika di bagian klem itu kalian harus putar dulu dan pastikan dari dalam dulu yang dikencengi. Jadi di bagian tengah yang dikencengi baru keluar.
Belum selesai motor CBR kita rakit, ternyata hujan deras kembali. Kenapa hujan deras lagi? Ini karena akibat dari angin, ya, angin Wipa namanya. Dan terjadilah banjir untuk yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah sekali rumah yang kami sewa ini aman, ya, aman dari banjir. Jadi aman Sulaiman. Ini tim SAR di apa daerah kami di Banmepo, Payamangrai Banmepo. Nah, semoga airnya surut. Tadi kita bisa lewat. Ini satu-satunya motor yang bisa dihidupkan karena dia lumayan tinggi. Kita lihat kalau dari ketinggian sekian, lihat kaki-kakinya. Kita akan lewati tapi kita nunggu dulu. Global warming is real. Global warming is real. Yes. Sehari setelah banjir, saya kembali lagi ke rumah yang saya sewa untuk melanjutkan restorasi CBR ini, dan hari ini saya akan melakukan tes nyala. Jadi saya akan pasang tangkinya dulu. Untuk bensinnya ini sudah saya keluarkan semua karena ya saya takut lah ada air di situ. Kita tes dulu full pumpnya itu dia nyala atau tidak. Oke. Ternyata full pump tidak menyala. Nah ini PR, berarti saya harus mencari karena mungkin ada problem juga pada area kelistrikan. Waktu itu sebenarnya saya belum sadar, tapi kalau kalian bisa lihat lampu juga tidak ikut menyala. Perlu kalian ketahui bahwa CBR 1000 lampunya wajib nyala untuk bisa full pump menyala. Dulu pernah, jadi motor ini tuh mati-mati itu hanya karena masalah lampu. Lampunya tidak pakai lampu ori, dia pakai lampu LED. Itu membuat motor ini jadi mati-mati. Oke, satu. Nah ini kalian dengar, baru dia mau nyala, tadi dia nggak nyala. Nah, oke. Oke, sekarang kita akan keluarkan, soalnya pasti berisik kan, takutnya begitu. Nah, ini lampu milnya dia menyala. Sepertinya ada sesuatu. Nanti kita tes lagi, tapi kita nyalakan dulu berapa menit. Alhamdulillah motor udah mau nyala. Nah saya akan cek untuk kedipan di lampunya, itu kodenya adalah 29. 2 kali kedip panjang dan 9 kali kedip cepat. Oke, kita akan nyalakan motor ini selama beberapa menit sekiranya sampai suhu dia naik, kemudian matikan lagi, terus nyalakan lagi. Karena ini olinya adalah oli yang dikuras. Nanti kita akan ganti oli lagi. Oke, jadi kita buka lagi untuk area airboxnya karena memang dari kode yang diberikan kemarin itu kemungkinan ada problem, dan saya sudah menemukan problemnya. Problemnya tak lain dan tak bukan adalah selang. Dan ini jadi perhatian terutama untuk kalian. Saya nemuin case seperti ini itu nggak sekali dua kali. Dan yang pertama case saya temui itu adalah motor Hyosung yang dia udah ke bengkel kemana-mana punya teman saya itu nggak ketemu problemnya. Dan ketika saya coba sendiri, ya ketika itu saya nggak pede. Kenapa? Karena saya megang moge masih takut zaman itu ya. Saya masih takut megang moge. Jadi motor teman saya dikasih ke sana kemari nggak ketemu problemnya. Kemudian ketika itu motor sama teman saya udah dijual aja cung. Oke, dijual. Akhirnya saya yang menjual motor itu. Saya waktu itu saya ada bisnis jualan motor bekas. Waktu itu saya bagian restorasi motornya. Jadi saya harus nyervis motornya, bersihin semuanya.
kemudian nyiapin. Intinya ketika motor itu siap dijual artinya motor itu memang siap dipakai, ganti oli dan lain sebagainya. Dan ketika saat itu saya melihat selang pada area throttle body di mesin V-nya itu. Jadi Yosung 650 itu dia mesinnya V ya. Dia mesinnya sama kayak V-Strom 650 dan di area selang ini itu retak. Nah, kemudian saya potong. Kemudian saya masukkan. Settle. Masalah yang selama bertahun-tahun tidak ketemu itu ketemu hanya dengan mudahnya, hanya dengan memotong selang. Sesederhana itu. Nah, kalau motor kalian, ya terutama motor modern nih, CBR RR, ZX25, motor-motor yang modern yang pakai TBW, RC, ya apapun itu, you name it, semuanya. Kalau kalian menemukan kode muncul error pada area TPS atau area IACV ya, atau intinya area throttle body, itu kalau keluar kode errornya, kalau tidak keluar kode errornya dan idle kalian dia itu nggak stabil ya, ini sering terjadi di CBR, saya udah nemu banyak banget, itu selalu cek ini. Kalau misalkan selang ini retak dikit ya, nggak retak atau apa, atau kendor, intinya udara bisa masuk di antara sela-sela selangnya ini, itu akan menyebabkan idle-nya naik. Kalau ini tersumbat, nih mungkin ketutup apa kayak gitu, ini akan menyebabkan idle-nya itu jadi rendah. Jadi dia itu kayak mau mati motornya. Ini hanya selang. Penting, banyak orang yang tidak tahu. Rakit kembali, ini udah tak cek. Selangnya udah saya betulkan ya. Kita kasih pampersnya lagi ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok ada pampersnya ya. Pampers seperti ini untuk apa? Yang jelas ini fungsi utamanya adalah melindungi, misalkan dikhawatirkan ada namanya kebocoran daripada bensin atau apa, itu fungsinya adalah ini. Yang kedua, ini adalah melindungi tangki dari panas. Jadi dia letaknya ada di sini. Oke, jadi kemarin kode milnya udah kita benerin ya. Ngarat semua karena terendam. Ini udah almost ya semuanya, rantai pun udah kita lumasi, dan saya sempat bawa jalan tes ada satu atau dua hal yang kurang atau tidak, dan ada apa itu, dan bawa balik bongkar lagi. Mau tahu kenapa lagi? Kita lanjut di episode selanjutnya untuk restorasi CBR bekas banjir. Jangan lupa untuk share video ini, like, komen, dan tentu saja ajak teman kalian, saudara kalian untuk subscribe channel ini supaya makin semangat untuk bikin videonya.